9102. Program Studi Pendidikan Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan dokumen pernyataan diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT, khususnya pada bidang pengajaran. Saya mengampu mata kuliah komputer grafis dan kode mata kuliah PIN 6211 pada semester 4 dengan beban 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah prasyarat bagi mata kuliah multimedia interaktif yang akan ditempuh oleh mahasiswa pada semester berikutnya. Komputer grafis merupakan salah satu mata kuliah wajib dalam kurikulum program studi pendidikan informatika yang dirancang untuk memberikan landasan teoritis sekaligus keterampilan praktis dalam bidang desain grafis yang berbasis komputer. Nah, melalui mata kuliah ini mahasiswa dibekali dengan kemampuan untuk bagaimana bisa memahami prinsip-prinsip dasar desain, kemudian memanipulasi elemen visual, serta bisa menghasilkan karya grafis yang komunikatif dan estetis tentunya. Nah, secara khusus mahasiswa akan diperkenalkan pada berbagai tools populer yang digunakan seperti perangkat lunak, mengolah gambar yang berbasis bitmap maupun yang berbasis vektor. Teknik dasar hingga lanjutan dalam pengolahan digital itu yang mereka pelajari. Kemudian langkah-langkah kreatif dalam membangun komposisi yang visual juga. Dalam praktiknya di sini mahasiswa akan belajar menyusun untuk background visualnya seperti apa, kemudian menambahkan elemen teks dengan efek visualnya, kemudian bisa melakukan manipulasi foto dan mendesain logo sebagai identitas visualnya. Kemudian juga mahasiswa bisa menciptakan desain poster yang memenuhi standar komunikasi visual. Nah, pada proses pembelajaran yang dirancang berbasis proyek dengan project based learning, di sini mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya, kemudian problem solvingnya, kemudian juga kreativitasnya, yang nantinya akan menjadi bekal utama untuk menghadapi mata kuliah lanjutan dan tentunya pada dunia kerja di bidang multimedia dan desain interaktif. Pada mata kuliah komputer grafis ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan teknis dan konseptual dalam desain grafis yang berbasis komputer. Mahasiswa juga belajar menggunakan berbagai macam perangkat lunak grafis serta mengembangkan karya desain seperti logo, kemudian poster dan materi-materi visual lainnya. Materinya disampaikan menggunakan metode ceramah, demonstrasi, dan praktik langsung menggunakan perangkat lunak untuk desain grafis. Pada proses pembelajaran dilakukan dalam bentuk tatap muka dan daring, blended learning dengan menggunakan dukungan media digital tentunya. Saya melakukan interaksi aktif dengan para mahasiswa melalui diskusi kelas, kemudian forum diskusi baik secara daring yang asinkronus, kemudian bimbingan langsung dalam mengerjakan proyek, kemudian ada juga umpan balik langsung terhadap desainnya. Nah, komunikasi juga saya lakukan secara terbuka melalui platform online seperti LMS yang digunakan, kemudian grup diskusi yang terhubung via WhatsApp. Kemudian terkait dengan penilaiannya di sini dilakukan berdasarkan 5 komponen. Nah, yang pertama itu ada kehadiran, kemudian partisipasi, ada tugas,
ujian tengah semester atau UTS-nya, dan ujian akhir semester atau UAS. Nah, masing-masing komponen tersebut dari kehadiran bobotnya itu 15%. Kemudian partisipasinya 15%. Kemudian tugasnya 15% untuk bobotnya. Untuk UTS bobotnya sebesar 25% dan ujian akhir sebesar 25%. Berikut cuplikan rekaman video pembelajaran yang ditayangkan sebagai bagian dari proses pembelajaran di ruang kelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Siang. Berjumpa kembali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk pertemuan kali ini ya, kita akan membahas terkait dengan bagaimana untuk membentuk ya desain poster ya secara kompetitif dan profesional. Nah, namun sebelumnya di sini saya ingin menyampaikan ya beberapa hal terkait dengan materi sebelumnya ya, materi sebelumnya kemarin ya, terkait dengan bentuk objek ya dan warna dalam desain. Nah, mengingatkan kembali yang sudah dipelajari minggu yang lalu terkait dengan bagaimana mahasiswa itu bisa mampu untuk mengkreasikan terkait dengan bentuk objek dan warna ya, sehingga bisa menghasilkan desain visual yang menarik dan bermakna. Nah, bentuk objek ya atau biasa disebut dengan shape ya, kalau misalkan di Corel Draw itu ya itu bagian dari elemen dasar untuk desain ya, yang bisa membentuk yang namanya struktur visual. Nah, kemarin Anda ya sudah mempelajari bagaimana bentuk geometris ya, kemudian yang abstrak atau simbol-simbol yang lain, kemudian untuk felt, untuk colornya, warnanya ya. Anda sudah mengetahui ya bagaimana memilih warna kombinasi ya untuk bisa terlihat padu ya. Jadi itu termasuk salah satu unsur yang sangat penting sekali ya, sehingga bisa menarik perhatian yang melihat ya, menarik bisa membangun emosional yang melihatnya juga ya. Nah, sebelumnya pada minggu yang lalu ya, rekan mahasiswa di sini sudah untuk membuat desain logo sederhana ya, dengan prinsip-prinsip yang sudah ada dengan ada logo ya sebagai simbol identitas yang dibuat ya, baik logo yang pabrik ya maupun logo kemarin yang personal ya, yang punya identitas sendiri atau yang Anda desain sendiri. Nah, lalu kemudian ingin mengatakan sedikit ya terkait dengan poster ya, desain poster. Nanti Anda akan belajar mendesain poster yang bagaimana supaya bisa info pesan yang Anda buat ya, pesan yang Anda sampaikan sesuai dengan tujuan Anda untuk membuat poster itu bisa tersampaikan ya, melalui poster tersebut yang akan didesain ya. Sedikit ya terkait dengan ya sebelum Anda untuk praktikum yang di sini ya terkait dengan desain poster itu sendiri. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit ya sebelum melakukan praktik. Nah, tadi ya saya ulang kembali, harapannya untuk pada pertemuan kali ini jelas untuk bagaimana Anda bisa memahami ya, bisa mengimplementasikan prinsip dasar dari desain grafis itu sendiri ya untuk mendesain poster ya. Nah, yang pertama di sini adalah terkait dengan keseimbangan kombinasi warna ya, tata letak ya, itu perlu diatur ya sebagaimana bisa enak dipandang ya, bisa menarik
pada pembaca ya. Nah, kemudian ada kontras ya. Ada kontras yang di sana ya. Yang untuk dijadikan sebagai ada perbedaan ya. Kalau misalkan di dalam desain itu kan ada butuh yang namanya pembeda ya. Artinya ketika kita dari elemen-elemen untuk mendesain sebuah poster itu ya, baik dari teks, efek ya, gambar ataupun sejenis lainnya atau dalam bentuk objek atau shape di sana ya, tentu kita bisa memadukannya ya, itu butuh yang namanya ada penyesuaian antara warna gambar objek, kemudian teksnya yang digunakan. Kemudian ada keselarasan ya, atau di sana ada kesatuan namanya ya, untuk bagaimana bisa memadukan antara elemen-elemen yang lain ya, seperti tadi objek, teks ataupun gambar ya. Nah, ini ya beberapa terkait dengan vertikal untuk desain poster itu sendiri. Nah, kalau di Corel Draw ya jelas ya terkait dengan bagaimana sebelumnya sudah mempelajari terkait dengan tools yang digunakan atau alat dasar yang memang menjadi proyeksi teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa bisa melakukan untuk mendesain atau editing sebuah gambar atau objek yang ada di sana ya, yang bisa dipakai ya. Nah, ada contohnya seperti ya, kalau misalkan untuk membuat garis atau line ada shape tool atau pen tool yang dipakai. Nah, kemudian untuk membuat teks ya jelas pakai text tool di sana. Nah, kemudian ada pun teknik yang digunakan itu ya nanti saudara yang saudara pakai itu nanti bisa menggunakan istilahnya ada transparansi ya, seperti blend, yang layer masking dan lain-lainnya. Kita coba buka yang Corel Draw-nya ya. Contoh yang bisa digunakan ya, artinya di sini ada shadow ya, transparansi di sini ya, transparansi tool yang bisa dimanfaatkan untuk teknik lanjutannya ya. Fungsinya adalah untuk memberi gradasi terhadap gambar, teks atau yang lainnya ya, seperti objek juga ya, untuk transparansi tool. Nah, ada teknik yang lain ya, seperti yang di sini ada shadow, counter blend, distort ya, block ya, kemudian ada block shadow. Nah, biasa untuk kita gunakan untuk memberikan bayangan terhadap objek atau gambar yang kita gunakan ya. Nah, sehingga bisa nanti ketika kita mengekspor desain kita ya sesuai dengan kebutuhan, misalkan untuk kebutuhan cetak ataupun digital ya, ketika kita mau versi cetak ya, untuk output yang kalau hanya untuk diperuntukkan untuk digital ya cukup digital ya, misalkan hanya terlihat di layar saja ya. Nah, itu memang menjadi pembeda antara yang RGB sama yang CMYK kemarin. Itu bagaimana dengan penerapan elemen-elemen dasar ya, elemen-elemen dari desain itu sendiri. Nah, seperti warna, garis, tekstur ya, kemudian tipografi ya, atau font jenis font yang digunakan ya. Tentu sebelum Anda memutuskan untuk membuat belajar untuk membuat visual jepit yang sehingga bisa apa yang Anda inginkan itu bisa tersampaikan ya, pesan komunikasi yang akan kita buat pada poster tersebut bisa tersampaikan ke pembacanya. Nah, bagaimana untuk untuk poster itu sendiri komunikatif ya, bisa dikatakan komunikatif ya, atau profesional ya, tentu dasarnya adalah poster itu sebagai yang dianggap sebagai media informasi ya. Jadi sebagai promosi, sebagai edukasi, gotong royong dalam keragaman. Nah, ini salah satu poster ya
tidak hanya menyampaikan informasi yang tersampaikan dalam poster ini, akan tetapi menjadi menjadi edukasi, ya, bahan edukasi atau promosinya untuk menekankan pada kita semua selaku masyarakat, ya, amal sosial bisa kan yang namanya kerjasama, ya. Jadi itu ya punya prinsip atau sikap moral yang tertanam di sana. Itu yang diajarkan, ya. Tidak hanya sekedar informasi yang diperoleh. Nah, aspek apa saja yang penting? Nah, dari pesan ini misalkan, ya, pesan utama yang di sana adalah gotong royong. Nah, kata gotong royong di sana yang menjadi aspek pentingnya, ya. Itu pesan utama yang dianggap yang divisualisasikan dengan berbagai gambar ilustrasi yang di sana. Ada ibu-ibu, ya, anak, ya, kemudian, ya, semua kemudian bagaimana terkait dengan pemilihan font yang sesuai dengan yang ada di sana. Tentu dengan pemilihan jenis font yang kita gunakan itu bisa dipadukan antara warna yang paling dominan, misalkan yang paling kuat di sana kita pakai yang warna coklat, ya, coklat muda yang di sana. Itu yang bisa kita sesuaikan. Nah, baru kalau misalkan kita bingung, ya nanti, ya, saudara bisa menguji coba dulu, ya. Kemudian kalau ada konsultasi dengan pengajarnya, ya, dosennya, ya, baru direvisi sesuai atau berdasarkan masukan yang ahli terhadap bidang tersebut. Yang pertama untuk mendesain sebuah poster itu, yang tentu, ya, bagaimana kita sendiri yang mendesain tentu bisa memahami tujuan apa yang akan kita buat, menemukan ide atau gagasan atau tema poster yang akan dibuat. Nah, kalau sudah ketemu, ya, tentu tinggal sasarannya ke siapa, targetnya ke siapa, target pembacanya siapa, audiensnya siapa, begitu. Nah, sudah ketemu, ya. Nah, sudah ketemu beberapa alternatif dari sketsa awalnya itu kan, kita membuat beberapa alternatif ide atau gagasan terkait dengan poster yang kita buat. Nah, lalu kemudian, ya, setelah itu kita akan bagaimana mendigitalisasi poster tersebut menggunakan CorelDRAW pada saat ini, ya. Jadi saudara-saudara bisa mendesain sesuai dengan, saya ingin membuat poster terkait dengan temanya tentang gotong royong, ya. Kemudian ketika sudah mendesain, ya, ini setelah melakukan digitalisasi untuk desain menggunakan CorelDRAW, baru Anda nanti kita akan review hasilnya, bagaimana kritikan dan masukan, ya, untuk tentu bisa menyempurnakan desain yang Anda buat, ya. Mungkin rata-rata kombinasi warna yang digunakan atau dipilih itu, ya, perlu disesuaikan, ya. Nah, kalau sudah seperti itu baru finalisasi, ya. Nah, baru dilakukan untuk presentasi setiap proyek yang dikerjakan, ya. Output siap untuk dicetak juga di LMS-nya, ya. Nah, sekarang waktunya untuk kita untuk praktikum, ya, sesuai dengan di panduan, ya. Silakan dibuka panduannya di bagian halaman yang sudah pada pertemuan ini itu dibuka, ya. Kemudian saudara bisa menggunakan logo yang sudah digunakan kemarin, ya, yang sudah dibuat. Contohnya seperti kemarin ada logo brand baju, misalkan ada yang digunakan sama Ernie Puspaini, nah, kayak gitu, itu boleh. Nah, atau nanti ada yang digunakan sama Yudi untuk brand komputer yang alat elektronik yang akan dijual. Nah, tentu yang untuk mendesain hal tersebut, ya, butuh bagaimana supaya poster itu bisa dijadikan sebagai
media informasi yang komunikatif di sana. Jadi pastikan ya pesan itu jelas ya, pesan itu jelas, ringkas dan mudah dipahami ya, tentu mudah dibaca sama audiensnya. Estetik ya. Bagaimana kita bisa menciptakan harmoni antara elemen ya, teks, gambar, objek atau set yang di sana untuk menjaga kerapian posternya, kebersihan posternya terlihat tidak bercampur aduk ya, untuk pemilihan warna yang kurang bagus atau kurang harmonis ya, tidak terlihat seperti itu supaya bisa terlihat menarik ya, tentunya ya, estetik ya, itu yang menjadi kunci ya, misalnya catatannya. Nah, lalu kemudian Anda boleh menggunakan logo pribadi tadi ya, tempatkan logo pribadi yang sudah dibuat kemarin ya. Nanti Zidan yang sudah membuat ini, misalkan ya, kemudian Sagita, nah ini Pak Hira yang lain-lain ya, bisa difungsikan untuk logo yang sudah dibuat. Nah, sekarang ya kita coba untuk melakukan ini, buka kembali untuk Corel Draw-nya untuk dipraktikkan. Ya, ada yang bisa saya bantu? Saya di sini. Oke. Apa saja yang bisa digunakan? Ada teks, ada gambar, ada juga burung, catakan awan, gambar buku. Karena judulnya di sini buku adalah jendela dunia. Dapat dari mana ide yang mau bikin poster seperti ini? Dari Google, tapi kepikiran juga sih mau bikin poster pendidikan. Oh, iya. Makanya saya ambil di net. Terkait dengan edukasi ya? Iya. Grafiknya tentang edukasi. Apa yang mau diperbaiki ini? Kurang penjelasannya sih menurut saya. Penjelasan. Ya. Ini yang bukunya bisa ditambahkan untuk warnanya bisa diganti. Kalau misalkan kita mau gelap, warna putih penyesuaian dulu ya, penyesuaian aja sama yang dasarnya yang mana dipakai. Ya, baik, selanjutnya atas nama Muhammad Zidan Ananta Utama, sudah siap ini? Siap, Pak. Oke, siap. Ya, silakan maju ke depan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sekarang saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan poster yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Nah, jadi sekarang saya mengambil poster tentang genre dan saya mengambil subtema yakni ayo cegah stunting. Nah, di sini saya mengambil dua message yakni ada teks dan ada gambar. Dan di teksnya itu di sini bilangnya ayo cegah stunting dan mari bersama mendukung kehidupan masa depan generasi anak bangsa. Nah, itu udah kelihatan esensi dari poster itu sendiri sehingga pada jelas. Terus di sini ada gambar logo dari yang sebelumnya itu BKKBN ya. Kalau sekarang ini jadinya Kementerian Pendidikan gitu. Terus di bawahnya ada dunia dan anak-anak itu visualisasinya dari generasi anak bangsa. Terus yang di bawahnya itu adalah cara mewujudkan generasi anak bangsa yang berkualitas gitu. Adalah salah satunya caranya dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi gitu, untuk menyebarkan informasi tentang gimana edukasi pada anak-anak itu biar tahu loh. Anak-anak serta remaja. Salah satu caranya untuk menyalurkan informasi yakni dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi untuk mengedukasi anak-anak serta remaja terutama. Stunting ini dapat dicegah dengan dari 1000 awal kehidupan, dari janin sampai dia berumur 2 tahun. Nah, seperti itu sedikit penjelasan tentang poster saya. Baik, terima kasih. Itu aja. Idenya dari mana nih Zidan? Nah, kalau idenya sih sebetulnya saya kayak kepikiran aja gitu. Karena saya
bukan yang dari nasional aja, jadi jadinya berpikiran ini aja. Apa saja elemen yang digunakan? Tadi saya sudah sebutnya kan pakai teks dan gambar saja. Oke, warna dominan putih yang dipakai ya. Warna basicnya putih. Oke, siap. Terima kasih, kalau gitu kita kasih ketua kelas untuk peserta selanjutnya nomor urut 9 yang atas nama Baik Nabila Hayatus Sofia. Nah, Baik udah ready? Sudah Pak. Oke, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil poster yang saya buat. Di sini temanya itu poster promosi makanan. Di sini elemen yang saya gunakan itu hanya dua, yaitu elemen teks dan gambar. Saya memilih warna pink sebagai warna yang dominan karena makanan manis ini, makanan pai ini dengan warna pink itu sangat serasi karena sama-sama banyak digemari oleh remaja-remaja dan terutama yang perempuan. Karena tujuan target market Nabila ya, Nabila terkait dengan yang dibuat ini tentang apa ini Nabila? tentang promosi makanan. Promosi makanan. Dapat ide dari mana ini? Dari YouTube. Dari YouTube. Ya. Warna yang dipakai warna apa ini? Ada warna pink, warna merah, dan warna putih. Objeknya apa aja yang objek yang dipakai? Pakai gambar. Baik, terima kasih untuk Nabila. Ya, kita kasih tepuk tangan. Ya, selanjutnya untuk menutup kegiatan kita, ya, sebelumnya kita dulu ya. Kita coba untuk quiz yang di pertemuan ini. Oke, bagi yang belum sudah saya kirimkan lewat grup ya, untuk linknya. Yang gagal masuk lewat browsernya atau scan barcode yang ada di sini ya. Kodenya XFRX ya, semua kapital ya di sana. Yang di scan nanti Anda akan diarahkan ke orang 16, baru 16 ya, baru 16 orang yang ikut bergabung ya. 10, 17. Sudah, kita mulai ya. Kita mulai hitungan mundur 3, 2, 1 ya. Ya, adik, bagaimana cara membuat teks dalam desain poster yang lebih efektif? A, B, C, D. Siapa cepat dia dapat, semakin cepat maka akan banyak lebih poin yang didapatkan. Ya, waktu habis. Yang kedua, 4, 3, 2, 1. Apa yang dimaksud dengan desain poster? Apakah sebuah gambar, sebuah iklan, sebentuk visual atau teks saja? Siapa cepat dia dapat? 3, 2, 1. Oke. Yang ketiga, 2, 1. Kemana saja? Pilihannya baik-baik saja. Everyone. Bagaimana cara membuat desain poster yang menarik? 1. Sudah berakhir untuk kuisnya ya, yang sudah menjadi pemenang dari podium 1, 2, 3, 4, 5 dan masih dipegang sama saudara Yudi Kurniawan.
Demikian pernyataan unjuk kerja bidang pengajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya laksanakan dalam proses pembelajaran dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan kompetensi mahasiswa tentunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.